Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Cynthia Ramadhani, dan teman saya, Edi Sunanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu sel. Sel merupakan sebuah program. Program sel adalah program yang menjadi penghubung antara pengguna dan sistem operasi. Dengan sel, kita bisa mengetik perintah atau command untuk membuka file, menjalankan program, mengatur sistem, dan mengelola komputer. Berikut macam-macam sel. Tidak seperti sistem operasi lainnya yang hanya menyediakan satu atau dua sel. Sistem operasi dari keluarga Unix, misalnya Linux, sampai saat ini dilengkapi oleh banyak sel dengan kumpulan perintah yang sangat banyak, sehingga memungkinkan pemakai memiliki sel mana yang paling baik untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, atau dapat pula berpindah-pindah dari sel satu ke sel yang lain dengan mudah. Dalam teknik informatika, terutama pada sistem operasi berbasis Unix, terdapat beberapa jenis sel yang umumnya digunakan, seperti yang pertama, Bonur cell. Sel standar lama di Unix, sederhana dan stabil. Banyak script sistem menggunakan sinteks Bonur. Yang kedua, Bonur again cell. Salah satu sel yang paling populer di Linux, mengembangkan dari Bonur cell, mendukung fitur modern. Yang ketiga, C cell. Sinteks yang mirip bahasa pemrograman C, yang digunakan untuk script yang membutuhkan struktur seperti C. Yang keempat, Tenet C cell. Versi yang lebih baik dari CSH, mendukung autocomplete dan fitur interaktif lainnya. Yang kelima, Korn cell. Kombinasi fitur Bonur cell dan C cell yang digunakan secara cepat dan sering digunakan pada sistem besar. Yang keenam, Jet cell. Merupakan sel modern dengan banyak fitur yang banyak dipakai programmer karena sangat fleksibel. Yang ketujuh, V-cell. Sel ini merupakan sel yang sangat mudah digunakan. Tampilannya juga menarik tanpa konfigurasi tambahan. Inilah beberapa sel yang ada di Linux, antara lain yang pertama, Bonur cell, yang kedua C cell, yang ketiga Korn cell, yang keempat Bonur again cell. Seperti yang kita tahu, program sel yaitu menyusun atau mengelompokkan beberapa perintah sel internal ataupun eksternal menjadi kumpulan perintah yang melakukan tugas tertentu sesuai tujuan penyusunan. Ini dia beberapa perintah yang penting seperti cd, pwd, teams, alias, umstruct, exit, logo, fg, fb, is. Dua, variabel environment. Variabel environment adalah variabel bawaan dari sel itu sendiri. Umumnya, variabel ini berisi nilai-nilai yang merupakan konfigurasi standar dalam lingkungan program. Sel yang jika digunakan akan berdampak pada sistem. Aturan penulisannya yaitu menggunakan huruf kapital. Lingkup dari variabel environment adalah global. Variabel environment ini juga bisa berupa dari variabel lokal yang diekspor. Contoh, log name sama dengan shell 14, shell sama dengan bin or bash, home sama dengan or home or shell 14, dan user sama dengan shell 14. Untuk makna dari tiap baris dari contoh script di atas, seperti ini, logname sama dengan shell 14, itu adalah variabel yang berisi nama login.
Kemudian shell itu berarti variabel yang berisi nama shell yang aktif. Kemudian home adalah variabel yang berisi nama directory user. Kemudian user adalah variabel yang berisi nama user. Untuk mengetahui variabel apa saja yang ada dalam kelompok environment variable, dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian untuk merubah nilainya bisa menggunakan kode perintah seperti ini. Untuk melihat hasilnya dapat dilihat dengan menggunakan perintah seperti ini. Untuk menghapus bisa menggunakan perintah seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah variabel shell. Variabel shell adalah variabel yang ditetapkan oleh shell dan digunakan oleh shell agar berjalan dengan baik. Sebenarnya, variabel ini bisa dimasukkan dalam kategori variabel lingkungan. Contohnya adalah variabel default dari bash, misalnya home, pwd, ps1, dan ps2. Shell juga memiliki variabel khusus yang terdiri dari sebuah karakter tunggal. Karakter tersebut memiliki makna dalam lingkungan shell. Misalnya, variabel seperti logo uang dolar yang memiliki arti bit dari shell. Kemudian tanda kurang yaitu option shell yang sedang aktif. Selanjutnya yang tanda tanya adalah status exit value untuk perintah. Lalu tanda seru memiliki arti bit proses terakhir yang sedang berjalan. Kemudian yang nomor 4 adalah variabel read only. Seperti namanya, variabel read only mempunyai atribut read only yang artinya variabel itu tidak bisa diganti nilainya. Bahkan sebuah variabel tidak akan bisa dihapus dengan perintah unset jika memiliki atribut read only. Contohnya seperti ini. Kemudian quoting. Quoting adalah mekanisme untuk melindungi meta karakter dari interpretasi sebagai sebuah simbol. Shell juga mempunyai beberapa karakter yang difungsikan untuk melindungi meta karakter agar tetap diinterpretasikan sebagai karakter biasa. Ada 3 karakter quoting dalam shell, yaitu backslash seperti ini tandanya, petik tunggal seperti ini, dan petik ganda. Contoh quoting dalam shell dan diberikan keterangan. Contohnya seperti ini. Lalu keterangan yang pertama, backslash merupakan karakter yang meloloskan interpretasi. Tanda petik tunggal merupakan meta karakter dalam shell, atau tanda petik ganda yang mengikuti bukan sebuah meta karakter. Yang kedua, penggunaan tanda petik double juga berfungsi melindungi interpretasi karakter sebagai meta karakter. Meta karakter dalam shell. Meta karakter adalah sebuah karakter yang memiliki arti tertentu. Dalam shell juga dikenal beberapa meta karakter. Karena meta karakter juga ada dalam shell, maka yang perlu diperhatikan adalah kesalahan dalam penanganan sebuah karakter. Dalam sebuah kasus mencetak sebuah string di layar monitor, terkadang terjadi kasus di mana dari salah satu karakter dalam string tersebut merupakan meta karakter. Karena mengandung meta karakter, maka shell akan menginterpretasikan string tersebut tidak seperti yang diharapkan. Contohnya seperti ini. Keterangan. Tanda petik tunggal diinterpretasikan sebagai serangkaian string sehingga shell akan menunggu sampai tanda petik tunggal berikutnya untuk berhenti dan kemudian menampilkannya. Jika maksudnya adalah untuk mencetak string, don't miss it, maka yang perlu diperhatikan adalah tanda seperti ini. Untuk keterangannya, backslash merupakan karakter yang meloloskan interpretasi tanda petik tunggal yang merupakan meta karakter dalam shell. Kemudian karakter backslash dikenal dengan istilah quoting dalam shell. Perintah echo. Echo biasa disebut escape sequences karakter.
adalah perintah untuk menampilkan data yang ada pada argumen ke standard output atau stdout. Yang dalam hal ini, stdout bisa merupakan layar monitor atau juga sebuah file. Perintah echo dalam sel memiliki opsi-opsi untuk membentuk atau memberikan format pada data yang dikeluarkan. Fungsi. Fungsi adalah program yang dapat dipanggil berulang-ulang oleh program lainnya dengan menggunakan notasi nama fungsi, buka kurung, tutup kurung. Di dalam sel, fungsi juga bisa didefinisikan interaktif maupun secara script program. Dan meskipun didefinisikan secara interaktif, sebuah fungsi juga bisa dipanggil melalui script yang dibuat dalam sebuah file dengan catatan fungsi tersebut sudah diekspor. Setelah melalui mekanisme ekspor ini, subshell juga bisa memanggil fungsi tersebut. Bentuk umum dalam mendefinisikan fungsi dalam bash shell adalah sebagai berikut. Dan untuk yang terakhir adalah array. Pada versi bash 2.x terdapat fungsi untuk mendefinisikan array satu dimensi. Array memungkinkan seorang programmer mengkoleksi daftar beberapa nilai dalam sebuah variabel. Untuk mengekstraksi kembali nilai-nilai tersebut dapat dilakukan dengan menyebutkan nama variabel yang diikuti oleh nomor indeks array tersebut. Pendefinisian sebuah array juga bisa dilakukan on the fly atau tanpa mendefinisikan terlebih dahulu, dan tidak ada batasan maksimum dari sebuah array yang dibuat dalam lingkungan bash shell. Pada saat sebuah nilai diberikan ke dalam sebuah array yang telah didefinisikan, indeks array secara otomatis akan dimulai dari 0 dan bertambah naik 1 sampai kumpulan nilai-nilai dimasukkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.